rumah untuk bekerja, karena banjirnya tinggi hingga mencapai 1 meteran, rumah dan jalan terendam, ujar Hilmi, salah satu warga Katingan. Selain itu Desa Ayawan suku Dayak Kalimantan Tengah juga banjir besar. Dikarenakan curah hujan di hulu sungai Seruyan yang tinggi. Desa Ayawan adalah desa yang terletak di daerah Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah. Banjir besar menghantam Desa Ayawan sejak tanggal 21/8, hingga hari ini tanggal 24 Agustus tahun 2021 banjir besar melanda pemukiman desa suku Dayak yang tempat tinggalnya tidak jauh dari pinggiran Sungai Besar Kalimantan. Warga berharap semoga pemerintah daerah setempat memberikan bantuan yang terkena dampak korban banjir seperti Desa Ayawan, Desa Rantau Pulut, dan yang lainnya. Camat Katingan Tengah, Yobi Sandra, mengatakan, ada sekitar 1.000 rumah warga di beberapa desa di Katingan Tengah yang terdampak banjir terutama yang paling parah permukiman warga yang ada di bantaran Sungai Katingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Khotim Ngaji. Di sini, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas belajar bersama tentang rumusan musyawarah. Tadi kan sudah kita lihat ya, cuplikan-cuplikan video banjir di Kalimantan. Nah ini rumusan sekarang ini ada kaitannya dengan masalah tersebut. Judul rumusan, jamak karena hajat banjir. Soal nomor 239 di grup tanya Masail Dunia. Deskripsi, Assalamualaikum Ustaz. Sebagian besar daerah Kalimantan Selatan ditimpa banjir. Banjir bahkan ada yang sampai lutut dan bahu dan memakan korban jiwa. Pertanyaan, bolehkah korban banjir menjamak sholat? Nah ini, ya ini yang perlu kita pelajari bersama dan kita ketahui hukumnya bagaimana ini menjamak bagi orang korban banjir. Jawaban terdapat khilaf. Khilaf itu apa? Perbedaan ulama ya. Tidak boleh menurut jumhurul fuqaha. Jadi kebanyakan ulama, madzhabuna, madzhab Imam Syafi'i, madzhab Abu Hanifah dan yang lain tidak memperbolehkan sholat jamak dalam keadaan tidak bepergian, tidak karena sakit, tidak karena hujan, dan yang lain ya. Akan tetapi bila kondisinya sangat sulit untuk melakukan sholat pada waktunya masing-masing, maka boleh mengikuti pendapat fuqaha seperti Ibnu Mudhir, Abi Ishaq Al-Marwazi dan lainnya, yakni dengan menjamak sholat dengan syarat adanya hajat. Hajat itu bagaimana? Hajat itu kondisi yang sangat sulit apabila tidak melakukan sebuah keringanan. Ini kan kondisinya sangat sulit, yaitu apa? Sholat pada waktunya dalam keadaan banjir. Langsung kita bacakan referensinya ya supaya kita jelas. Rawdatul Thalibin juz 1 Shaifah 104. Far'un al-ma'ruf fil madhab annahu la yajuzul jam'u bil maradi walal khaufi walal wahwi. Jadi tidak boleh ya. Kebanyakan masyhur tidak boleh pendapat jamak dengan alasan sakit, khauf atau wahal. Meskipun ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Ya juzu wa qala jama'atun min ashabina ya juzu bil maradi wal wahli. Namun titik poinnya untuk pendapat yang kedua yang karena hajat ya. Wa qad haka al-Khattabi anil qafal gabi asyasi an Abi Ishaq Al-Marwazi jawaz al-jam'i fil hadaril hajati min ghairi istiratil khaufi wal matari wal maradi wa bihi qala Ibnu Mundhir min ashabina. Jadi ini boleh menurut Imam Abi Ishaq Al-Marwazi dan Ibnu Mundhir, boleh dalam keadaan tidak bepergian, boleh melakukan jamak karena hajat tanpa ada khawatir atau karena hujan. Ya ini kita bisa ikut pendapat ulama ini karena boleh ya dalam kitab Fawaidul Makiyah Shaifah 309 jawaz taqlidil muhtari fil madzhab al-wahid wa yajuzu aidan taqlidul muhtarin kan Nawawi wa Ibnul Mundhiri wa Suyuti fi ikhtiyaratihim li'annahum binisbah litilkal masalah mujtahiduna. Jadi boleh kita mengikuti pendapat-pendapat ulama ini ya.
seperti Imam Nawawi, Ibnu Mudhir, Imam Suyuti dalam pendapat mereka yang pilih, karena binisbah pada masalah tersebut mereka adalah mujtahid, meskipun dalam satu mazhab ya. Oke, ini yang menurut jumhur ya. An-Nawawi Al-Majmu' Syarh Madzhab juz 4 Shahifah 384. Far'un fi madzahibi fil jam'i fil hadari bila khaufin wala safarin wala maradin. Madhabuna wa madhab Abi Hanifah wa Malikin wa Ahmad wal jumhur annahu la yajuzu, tidak boleh, tidak boleh melakukan jamak pada saat fil hadar dalam tidak bepergian tanpa ada alasan khauf, khawatir atau marad, sakit. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Apakah kondisi darurat banjir memperbolehkan jamak sholat? Terima kasih. Ya, jawabannya sama seperti ada ya. Seperti di atas, yaitu ada khilaf yang jumhur tidak boleh, yang menurut pendapat fuqaha, sebagian fuqaha boleh ya, dengan syarat hajat. Apakah korban jiwa bisa dihukumi syahid? Ini mati syahid ya. Jawaban, korban yang meninggal akibat tenggelam pada bencana alam banjir termasuk syahid akhirat. Jadi dia dianggap sebagaimana orang muslim pada umumnya, yaitu memandikannya, mensolatinya. Nah, namun dalam hukumnya, hukum fil akhirah, dia tergolongkan orang-orang yang syahid. Saya bacakan langsung di kitab referensinya, di kitab Nihayatul Zin fi Irsyadil Mubtadi'in Shahifah 160. Wa amma syahidu fa huwa salasatu aqsamin li'anna imma syahidul akhirah faqat fa huwa ka ghairi syahid adzalika kal mabtuni wa huwa man qatalahu batnuhu bil istisqa. Orang yang sakit perut sampai meninggal mencret, ini juga bisa masuk anti syahid. Wal ghariqu ya ila angkal wal ghariqu wa in asofil gharqi binahwi syurbi khamrin, dan orang yang tenggelam meskipun dia maksiat pada saat tenggelam seperti karena minum khamr, mabuk-mabuk, kalau dia kehilangan kesadaran masuk ke air, entah itu sungai atau laut, cemplung meninggal, ini termasuk syahid ya. Namun ada contoh gharik, orang yang tenggelam tidak dikategorikan mati syahid akhirah, yaitu ini saya terlanjutkan ya. Dunal ghariki bisa disafina fi waqti haijalil bahri fa innahu laisa bisyahid. Jadi orang yang tenggelam karena dalam perjalanan menggunakan perahu pada saat angin ribut ya, haijalil rih. Jadi anginnya ribut, udah jelas-jelas tahu cuacanya buruk, dia nekat mau nerjang di tengah lautan ya. Ini ketika kau gorek, maka dia tidak masuk kategori syahidul akhirah karena dia sudah asin bisafar ya. Dia sudah tahu itu membahayakan, mengapa dia terjang. Kayak itu namanya membahayakan nyawanya sendiri, dan ini haram. Maka tidak dikategorikan syahidul akhirah. Ya, sekian ya. Jadi semoga bermanfaat. Apabila kalian mempunyai pertanyaan masalah agama seputar kejadian-kejadian di sekitar kita, silahkan kirim link di bawah di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.